Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Miss, kok hari ini perut kamu gede banget sih, nggak kayak kemarin? Perasaan baru sehari deh. Kok perubahan drastis banget ya? Oh, berarti pertumbuhan bayi kamu tuh cepet banget ya? Kalau ternyata Aldo terbukti tidak bersalah, Papi nggak boleh mengganggu mereka lagi, Pi. Aku sudah tahu ambisi kuat kamu, Miss. Ambisi yang sangat kuat untuk mendapatkan cintanya Farel. To the point aja deh, Mas. Sebenarnya Mas pengen ngomong apa sih? Maksud aku, kalau kita berdua bersatu dan menjadi partner yang sangat kuat, maka kita berdua akan bisa mencapai tujuan kita masing-masing. Kok kamu yang datang? Ngapain kamu kesini? Farel mana? Kamu tuh emang cewek yang nggak punya malu ya, Miss? Berani-beraninya kamu ngajak ketemuan suami orang tanpa si izin istrinya. Ngapain aku minta izin sama istrinya? Aku kan ada urusannya sama dia, bukan sama istrinya. Jadi kamu gak usah ikut campur. Bukannya kebalik ya, Miss? Bukannya selama ini kamu selalu ikut campur urusan aku sama suami aku? Bu Fitri, Bu Miska. Dokter, duduk dok. Dokter ngapain ngeliatin saya kayak gitu? Dokter tuh ngeliatin saya seolah-olah saya itu penjahat besar. Bu Miska, membohongi keluarga utama seperti ini sudah sangat keterlaluan, Bu. Biarin aja itu jadi urusan pribadi saya, Dok. Dokter nggak usah ikut campur. Saya juga bingung dok, kok ada ya orang yang tega banget membuat kebohongan sebesar itu. Tapi dok, semua bukti-buktinya, file-filenya masih lengkap kan? Soal medical record ketika Ibu Miska ini menjalani operasi untuk mengangkat janinnya. Masih ada kan? Dengar ya, Fit. Seorang dokter itu punya kode etik. Jadi dia nggak boleh ngasih tahu kondisi pasiennya tanpa izin pasien yang bersangkutan. Tunggu Bu Miska. Ini benar-benar kelewatan. Suatu saat nanti, saya akan mengatakan kejadiannya sebenarnya. Dan saya akan mengadukan hal ini kepada keluarga utama. Bu Miska, saya memang mempunyai kode etik. Tapi, saya tidak bisa membiarkan kebusukan ini berlangsung terus. Apalagi keluarga utama cukup baik dengan saya. Permisi. Miska. Kalau bukan aku yang mengungkap semua kebenaran ini. Pasti ada orang lain kok yang melakukan itu. Dan aku juga yakin pasti keluarganya Pak Utama jauh lebih percaya sama Dokter Hardian dibanding aku.
Ya udah deh, Miss. Selamat makan ya. Kalau emang kamu bisa merasa tenang. Sial. Sayang, kamu udah ngasih doa buat mama? Pak, mama kasihan ya Pak di sana sendirian. Sebenarnya mama di sana sama siapa sih Pak? Sayang, mama di sana nggak sendirian. Kan ada Allah. Lagian mama di sana udah bahagia kok. Kita nggak pasti ketemu lagi kan sama mama Pak? Pak, kenapa sih mama harus meninggal? Sayang, semua orang itu pasti meninggal. Cuman waktunya aja yang nggak pasti. Mama dipanggil duluan karena Allah sayang sama mama. Betapa ini berat dan susah dibanding menghadapi lawan yang alat pengadilan. Papa, kok papa nangis? Aku emang masih sulit menerima kenyataan ini. Meski udah berlalu 2 tahun. Tapi aku gak boleh terlihat lemah di depan anakku. Nanti dia makin labil. Sayang, kita pulang yuk. Mama baik-baik ya di sini. Aku pulang dulu. Sayang. Sayang, ayo. Mama kenapa sih ninggalin aku? Kan aku kangen sama mama. Sial banget sih. Mau ngajak Farel makan siang malah Fitri yang datang. Udah gitu pakai nggak sengaja lagi ketemu dokter Hardian. Rese. Mana dia pakai ngancem-ngancem mau bongkar semua ini lagi. Aduh. Kacau deh hidup aku kalau misalnya dokter Hardian benar-benar ngelakuin ini semua. Coba kalau yang kecelakaan itu Fitri atau nggak dokter Hardian. Nyaman deh hidup aku. Apa nggak sebaiknya Miska kita ajak aja ke rumah sakit? Tapi anakku ini kayaknya pengennya diantar sama ayahnya sendiri, Fit. Besok aku bisa nganter kok. Atas nama cinta. Aku juga gak ngerti, Ma. Pa, kenapa sekarang ini Vinza jadi sering sakit kayak gini? Aku kasihan sama dia. Kenapa dia harus menderita kayak gini setiap saat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mos, gimana keadaannya, Mos? Sekarang udah mulai tenang, Al. Demamnya juga udah mulai turun. Kita lihat besok aja ya. Ya udah kalau gitu besok kamu gak usah ngantor ya, Mos, biar bisa jagain Vinza. Iya. Aku juga khawatir. Aku takut Vinza kenapa-napa, Al. Kira-kira kita perlu kasih tahu Kayla nggak ya soal Vinza sakit ini? Nggak usah lah, Mos. Mending kalau dia bisa kasih solusi dan bisa bikin kondisi Vinza jadi membaik. Yang ada dia ngadu ke keluarganya terus marah-marah sama kita. Cuma nambah masalah, Mos. Ria, Mama gak sabar deh nunggu kelahiran anaknya Farel sama Miska.
Kembar, pasti lucu-lucu ya. Iya ya, Mam ya. Dan di keluarga kita kan belum pernah ada yang kembar. Jadi kalau misalnya Miska melahirkan kembar, ini pertama kali di silsilah keluarga Mama loh. Kok mereka masih berharap sih? Berarti Dokter Herdian sama sekali belum ngasih tahu mereka. Mam, nanti kita ke mall yuk. Kita ya beli perlengkapan bayi. Yang waktu itu kayaknya nggak cukup deh, Mam. Dan kita belinya harus dua-dua, nggak boleh satu-satu, Mam. Iya, kereta bayi juga 2 loh, kembar. Oma, Mami, apa nggak sebaiknya kandungannya Miska itu dicek dulu ke Dokter Herdian? Jadi kita bisa tahu anaknya itu benar-benar kembar atau apa? Atau malah nggak ada sama sekali. Saya tanya sama kamu. Atau apa? Maksud aku, sebelum kita semua berharap terlalu banyak sama kandungannya Miska, apa nggak sebaiknya Miska kita ajak aja ke rumah sakit untuk USG. Nanti kalau USG-nya itu hasilnya anaknya kembar, ya alhamdulillah, harapan kita semua udah terkabul. Fitri pasti sekarang makin kesenengan. Awas kamu, Fit. Miss, besok pastikan periksa ke dokter ya. Tertunda terus. Nanti udah lama lu nggak periksa. Kalau misalnya Farel nggak bisa, gimana Oma? Miss, kalau memang Farah nggak bisa, ya sudah. Kita juga bisa nemenin kamu. Lagian nanti kalau anak kamu lahir, Farel pasti bisa nemenin kamu, ya? Iya, Miss. Apa bedanya sih kalau kita yang nganterin sama Farel yang nganterin? Itu tandanya kita semua sayang sama kamu. Tapi anakku ini kayaknya pengennya diantar sama ayahnya sendiri, Fit. Besok aku bisa nganter kok. Yang bener, Rel. Kamu yakin bisa nganter Miska? Ya, besok kan nggak ada deadline aku, nggak ada meeting sama klien. Jadi, bisalah bentar aku nganter kamu ke Dokter Herdian. Kamu beneran, Rel? Ya iya dong, Miss. Kok bukannya senang? Kamu malah panik kayak gitu sih? Harusnya kamu bersyukur dong. Obsesi kamu selama ini itu udah terkabul. Kamu kan selama ini pengen banget ke Dokter Herdian untuk cek kandungan kamu ditemenin sama Farel. Iya, tapi kayaknya besok aku ada meeting sama klien jam 8. Soal itu biar dikerjakan sama account eksekutif yang lain, Miss. Kan nggak semua kerjaan kamu harus kerjain sendiri, ya. Nanti biar besok papi yang ngomong. Yang penting kamu besok periksa ke Dokter Herdian sama Farel. Itu jauh lebih penting. Aduh, gawat nih. Semua udah mendukung. Terus Farel bisa lagi. Aku alasannya apa lagi ya? Mikir, Miska. Buruan mikir. Ini gawat. Tuh, Miss. Berarti besok emang waktu yang tepat untuk cek kandungan kamu ke Dokter Herdian. Dan yang pastinya, setelah kamu pulang dari rumah sakit, kita semua di sini makin sayang, makin cinta sama kamu. Kamu kenapa, Fit? Fitri, kenapa sih kamu jadi kecentilan begitu? Abisnya, aku udah gak sabar nunggu besok pagi. Akhirnya, Miska berhasil juga ke Dokter Herdian setelah sekian lama gagal terus. Jangan lupa ya, kalau anak kamu beneran kembar, aku minta 1. Tapi aku maunya bukan boneka. Beneran anak bayi manusia yang bisa bernapas. Hei, Fit. Kamu tuh ya, kenapa sih kalau bercanda kelewatan banget? Maaf, Mi. Abisnya aku seneng banget. Pa, juga ngantuk nih, Pa.
tidur yuk, Pak. Nah, kamu minta tidur sama apa sih, Nah? Mulai sekarang kamu tidur sama Bemo. Tapi juga maunya tidur sama Papa dan Mama. Soalnya baru kali ini juga punya mama baru. Yuga, katanya kamu pengen punya adik. Makanya kamu jangan ganggu papa sama mama ya. Emangnya apa hubungannya? Punya adik baru, terus nggak boleh tidur sama Papa dan Mama. Ya ada lah, Yuk. Kalau kamu tidur sama papa mama kamu, ntar jadinya. Ayo, mau apa? Mau apa? Hah? Mau ngomong lagi lo sama anak gue? Iya, teacher. Udah deh, Yuk. Pokoknya kamu tidur sama Om Koko aja. Mimpinya malah lebih indah. Kalau kamu tidur sama papa kamu, mimpinya buruk mulu kan? Ngomong apa lu? Man, udah kok. Yang penting kamu sama Salsa bisa berduaan kan? Udah sono masuk kamar. Kok daripada ngusir gini sih? Ya ampun Norman, pakai pura-pura, pakai malu-malu segala kamu. Man, ngelihat dari muka kamu, mata kamu itu, dari tadi kan kamu udah nahan pengen masuk kamar kan? Udah masuk sana. Ya udah deh. Kalau emang dipaksa kayak gini, sayang. Pak, Ma, kita duluan ke kamar ya. Makanya, Papi cuma dikaruniai satu orang anak cowok sama Tuhan. Fitri, kamu makin lama makin kurang ngajar ya sama orang tua ya? Atas nama cinta. Semuanya udah pada tahu siapa peneror bom itu. Kayaknya Mami sama Oma belum tahu deh. Emang siapa, Rel? Betul Aldo. Ya nggak mungkin lah, Mi. Pokoknya peneror bom itu adalah perempuan yang ada di rumah ini. Fitri. Fitri. Aldo aja nggak mungkin, gimana Fitri? Ya lebih nggak mungkin lah. Terus siapa dong? Orangnya adalah perempuan kesayangan Oma sama Mami. Kasih selamat dong buat dia. Udah bikin heboh pas Ultra Retro. Udah. Dia itu melakukan demi papi, demi mami, demi Retro, dan demi kamu, Farel. Mama jadi beneran mau ngebom kantor itu? Shh, diem kamu. Papi, mami, dan oma bangga dengan loyalitas dari Miska. Gak pernah ada yang sebesar itu. Harusnya kamu juga bangga, Farel, sama apa yang dilakukan sama Miska. Bangga. Dia udah melakukan ancaman, Bi. Kalau dia melakukan beneran, baru aku bangga. Dia kayak Superwoman. Berani ngebom gedung. Jadi kamu memang bener mau kalau kita ini dibom? Kamu senang kalau kita semua hancur? Loh, kok aku yang diomelin? Harusnya yang punya ide dong diomelin. Aku nggak ngelakuin apa-apa diomelin. Masa Miska dipuji-puji sih? Susah ngomong sama kamu. Tadi kan udah dibilang. Ini semua dilakukan Miska demi kita, demi Retro, demi kamu juga. Masih nggak ngerti juga. Gini-gini dia bahaya loh, Bi. Tung aja, di rumah ini nggak ada dua Farel. Kalau ada dua Farel, pasti yang satunya dijodohin sama Miska. Makanya, Papi
cuma dikaruniai satu orang anak cowok sama Tuhan. Karena Miska itu gak akan pernah pantas jadi menantu di rumah ini. Fitri, kamu makin lama makin kurang ngajar ya sama orang tua ya. Ngomong nggak dipikir dulu. Maaf, Pi. Aku gak bermaksud untuk nyinggung perasaan siapapun kok. Fitri benar, Pi. Lagian, kalau mau ngajak aku kembali ke retro, dengan cara apapun gak akan mempan, Pi. Sayang, sekarang kamu udah nggak bisa ngelak lagi di sini rumah aku. Udah lama nih gue nungguin. Wah, kenapa nih? Wah, kacau. Belum juga mulai, udah runtuh. Ya ampun, Norman. Pak, kenapa dia berangasan gitu ya? Iya, mah. Kayak papa dulu. Waktu pengantin baru. Iya, tapi kok sampai berisik gitu ya? Udah kok, diam aja kamu. Kayak kamu nggak ngerti Norman aja. Apa sih yang nggak heboh dia? Lagian kok, Norman udah lama nggak punya istri kok. Mas Norman ada-ada aja. Juga, udah sekarang kamu tidur sama Kogi. Tunggu dulu dong. Juga mau lihat kok ada suara jirit-jiritan gitu sih. Jangan. Aduh, juga gitu. Duh, kira-kira kapan ya Dokter Hadian ngasih tahu ke keluarga ini? Mudah-mudahan ada sesuatu yang terjadi yang membuat Dokter Hadian gak jadi membuka rahasia ini semua. Mati aku. Itu pasti Dokter Hadian. Panik banget sih, Miss. Biasa aja dong. Enggak kok. Aku gak panik. Biasa aja lagi. Halo. Jeng Leli. Aduh, nggak bisa hari ini, besok ya. Iya, sampai ketemu besok ya, Jeng. Mari. Ternyata bukan Dokter Hardian. Syukur deh. Miss, kamu itu orangnya kagetan ya? Kayaknya dari tadi setiap telepon bunyi, kamu kayak orang kesetrum. Kalau di film kartun, pasti rambut kamu ngejekrik. Gak lucu, Fit. Ya, halo. Pak Aris, gimana kabarnya, Pak? Udah lama nih, Pak, nggak ketemu. Gimana? Ya. Bisa. Sekalian makan siang aja, Pak, ya. Oke, makasih, Pak. Selamat malam, Pak. Udah lega, Miss. Hidup kamu kayak spa jantung ya? Emangnya enak? Diem, David. Detik-detik menegangkan. Tante, Oma, Om, aku duluan ya. Aku udah ngantuk. Aku mau tidur duluan. Misi. Fit, emangnya ada apa sih dengan kehamilannya Miska? Maaf, Mi. Lebih baik Mami tanya langsung sama Miska. Dia kan ada di sini. Miss, ada apa sih sebenarnya? Atas nama cinta. Mam, Lia tuh seneng banget deh, Mam. Akhirnya Farel mau juga nemenin Miska ke dokter. Mama juga nggak nyangka. Kemarin-kemarin susahnya minta ampun. Dipujuk-pujuk nggak mau. Semalam malah dia usul sendiri. Itu namanya naluri seorang ayah. Lama-lama juga dia sadar sendiri kalau dia segera akan jadi seorang ayah. Dan harus perhatian sama calon anaknya.
Mas, kamu mau kenang-kenangan apa dari kita? Sebelum kamu didepak di rumah ini? Atau mau ada acara perpisahan? Nanti siang aku siapin ya. Kurang ajar. Baru kali ini aku bener-bener gak bisa berkutik. Ya udah, aku telepon dulu untuk pendaftaran pasien ya. Sekalian mau nanya, Dr. Hardian praktek nggak pagi ini? Halo, Rumah Sakit Bakti, selamat pagi. Halo, pagi Mbak. Saya mau nanya Mbak, pagi ini Dr. Hardian praktek nggak? Maaf Pak, Dokter Hardian. Kenapa Mbak? Dr. Hardian ini nggak praktek ya pagi ini? Dokter Hardian meninggal dunia. Kecelakaan kemarin siang. Meninggal? Apa aku nggak salah dengar tadi? Dr. Hardian meninggal. Dia kecelakaan sepulang dari makan siang. Hah? Bagus. Aku kembali diselamatkan oleh keadaan. Mungkin aku terlalu jahat ya. Dokter Hardian meninggal dan aku bersyukur. Tapi mau gimana lagi? Ini sangat menguntungkan buat aku pribadi. Fitri, kamu pasti shock dengan ini semua. Nggak ada lagi yang akan membeberkan soal kandunganku. Berarti kemarin itu pertemuan terakhir aku sama Dokter Hardian. Fit, kamu ketemu sama Dr. Hardian? Aku nggak sengaja ketemu di kafe pas jam makan siang. Terus dia bilang apa aja, Fit? Tanya aja sama Miska. Miska? Gimana sih, aku pusing deh. Kamu sama Miska pergi bareng terus ketemu sama Dr. Hardian gitu? Sebenarnya kemarin itu Miska niatnya ngajak kamu untuk makan siang berdua. Tapi karena kamu ada meeting sama klien, ya aku aja yang wakilin. Dan ternyata di kafe juga ada Dokter Hardian. Dan dia bilang, Dokter Hardian akan menjelaskan semuanya sama keluarga ini tentang kehamilannya Miska. Fit, emangnya ada apa sih dengan kehamilannya Miska? Maaf Mi, lebih baik Mami tanya langsung sama Miska. Dia kan ada di sini. Miss, ada apa sih sebenarnya? Ayo dong Miss jawab. Gak mungkin kan kamu mengharapkan almarhum Dokter Hardian menjelaskan semuanya sama keluarga ini? Sebenarnya kehamilan aku ini agak rawan, Tante. Karena ada 2 janin di dalamnya. Terakhir kali aku konsultasi, katanya anak aku ini kembar, Tante. Dia masih aja tega berbohong kayak gitu. Miska. Berbohong itu emang kayak efek domino. Sekali di awal kau berbohong, selanjutnya kamu harus berbohong terus. Jadi kamu tuh udah tahu ya bahwa anak kamu itu kembar? Kok kamu tuh nggak bilang sama kita semua? Aku sengaja mau buat surprise buat keluarga ini, Oma. Ya aku pengen ngasih kejutan gitu. Aku mikir kalau misalnya 1 anak aja udah bisa bikin keluarga ini bahagia, apalagi 2. Makanya aku sengaja jaga rahasia ini sampai nanti aku melahirkan. Ya udah. Yang pasti sekarang kita harus cari dokter kandungan lain untuk menggantinya. Fit, ke kantor yuk. Wah, Man. Very hot ya semalamnya. Gahar banget, Man. Sampai tempat tidur hancur begini, Man. Tahan, Man. Jangan diumbar-umbar. Yang dibalik kurangnya. Kurang apaan? Dapat juga belum? Yang ada sial mulu. Mas kenapa Mas? Jempol keketung nih. Aduh, sakit banget. Aduh. Ada pada
sakit. Aduh. Kenapa sih hidup gue setelah nikah gak pernah dapat anak yang ada sial mulu. Musibah mulu tiap hari ada dipegang lagi. Aduh. Halo pecundang. Pasti kamu sekarang lagi bete ya? Miska, kebenaran tetaplah kebenaran. Sampai kapanpun, dia nggak akan pernah bisa diinjak oleh siapapun dan apapun. Atas nama cinta. Ya Allah, kenapa Dokter Herdian meninggal secepat ini? Kasihan dia. Dan terlebih lagi, selama ini sebenarnya aku sangat menunggu kebenaran itu bakal terungkap lewat dia. Terus sekarang, siapa lagi yang akan aku harapkan? Sayang, kamu lagi mikirin apa sih? Kayaknya sedih banget. Enggak, Rel. Aku masih kepikiran Dokter Herdian. Kok bisa ya? Secepat itu dia meninggal. Ya namanya juga kasih hidup, Fit. Gak ada yang tahu, Fit. Ya udah, aku ke ruangan Aldo dulu ya. Pasti sekarang Miska seneng banget. Dasar cewek gak punya hati. Halo. Halo pecundang. Pasti kamu sekarang lagi bete ya? Miska, kebenaran tetaplah kebenaran. Sampai kapanpun, dia nggak akan pernah bisa diinjak oleh siapapun dan apapun. Dan aku yakin, suatu saat nanti, kebenaran itu sendiri akan menunjukkan dirinya. Kamu boleh aja lega sekarang. Tapi aku yakin, Miss, kehidupan kamu setelah ini nggak akan pernah tenang. Terserah kamu mau ngomong apa sayang. Yang pasti kamu udah ngebuktiin sendiri kan bahwa seorang Miska nggak bisa terkalahkan oleh siapapun. Bahkan situasi dan waktu pun selalu ngedukung aku. Hebat ya aku? Ya, aku akui kamu hebat. Kamu itu pembohong yang sangat hebat. Ya, nggak beda jauh lah sama penjahat. Terserah kamu, Fit. Ini bom waktu, Miss. Semua kebohongan kamu yang udah menumpuk, suatu saat nanti akan meledak di waktu yang tepat. Dan ketika bom waktu kebohongan itu meledak, kamu akan semakin dijauhi sama keluarganya Farel. Fitri, kita lihat aja nanti. Siapa yang bakal kena ledakan itu? Ya, mungkin aja ledakan itu bakal mengenai aku atau bisa juga ngenain kamu. Iya kan? Miska, kita nggak pernah tahu kan kenapa tiba-tiba Dokter Herdian meninggal. Karena setiap manusia nggak akan pernah tahu kapan ajalnya. Miss, mumpung kamu masih hidup, kenapa sih kamu nggak tobat aja? Emangnya kamu nggak takut? Kamu tiba-tiba mati dengan keadaan kebohongan, kelicikan, kamu yang menumpuk kayak gini. Miss, mendingan kamu tobat aja. Siapa tahu dengan kamu tobat, dengan membersihkan hati kamu dan pikiran kamu, kehidupan kamu akan jauh lebih baik dan tenang. Sorry ya, Fit. Aku nggak butuh ceramah dari kamu. Nah, nanti pamit sama Eyang ya. Iya, Pak. Eyang, Om Koko, Om Aldo, Tante Moza juga pindah rumah dulu ya. Sebenarnya sih juga nggak tega.
ninggalin Eyang, Om Aldo, Tante Moza, dan Om Koko. Dan Devinsa juga. Yuga nggak usah sedih. Kalau Yuda kangen, Yuga telepon Tante Moza aja. Nanti biar Tante Moza jemput deh, ya? Iya, Yuk. Kamu Sabtu Minggu nginep di sini aja. Betul, Yuk. Sabtu Minggu kamu di sini aja. Kasih kesempatan papa sama mama. Biar dapat punya adik. Hah? Emang apa hubungannya? Gak mudeng dia. Ini sih Gara-gara aja ngomongnya. Pak, aku pamit dulu ya. Doain aku biar bisa menjalani kehidupan rumah tangga ini dengan ikhlas dan sabar. Man, percayalah. Papa sama Mama pasti ngedoain kamu. Biar keluargamu rukun, damai, tenteram. Tapi Man, hargai, hormati istrimu. Jangan suka berantem, Man. Man, lebih baik kamu ngalah sama nurut. Nurut sama ngalah. Bisa kurus kering dong. Ah, Ma, kami pamit dulu ya. Kami janji setiap weekend kami akan mengunjungi ke sini. Ya udah, hati-hati kalian ya. Salam sama mama papa kamu ya. Pamit dulu ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Man, nurut ya. Kenapa sih, Mus? Allah selalu menguji aku lewat anak aku. Aldo, kamu nggak boleh ngeluh kayak gitu, nah. Atas nama cinta. Haus ya? Mus, aku bikinin susu ya. Al, badannya panas, Al. Ya ampun, Mus. Iya, Mus, badannya panas banget. Kita bawa ke rumah sakit ya, Mus. Dok, anak saya sebenarnya sakit apa, Dok? Kenapa dia tiba-tiba demam tanpa sebab? Pak Aldo, kita tunggu aja hasil labnya besok ya. Untuk sementara biar anak papa dirawat inap di sini. Baik, Dok. Ya udah, kalau gitu saya permisi dulu. Makasih, Dok. Kenapa sih, Mus? Allah selalu menguji aku lewat anak aku. Aldo, kamu nggak boleh ngeluh kayak gitu, nah. Anak itu bisa berarti rezeki, bisa berarti ujian bagi orang tuanya. Kesabaran dan cinta kamu sama Pinsa tengah diuji, nah. Tapi kita semua yakin kamu bisa melewati semua ini, nah. Sabar ya, tawakal. Ma, Pa, mendingan sekarang Mama sama Papa pulang aja ya, istirahat. Biar aku sama Aldo yang juga Vinza di rumah sakit. Tapi Mos, kami nggak tega ninggalin Vinsa. Ma, aku khawatir Mama sama Papa jadi sakit karena kurang istirahat. Kita semua mesti sehat, Ma, Pa. Biar kita bisa jagain Vinza. Biar kita bisa ngerawat Vinza. Benar kata Moza, Pak, Ma. Ini udah jam 2 malam. Kita cari taksi yuk. Mus, titipin saya. Aku ke depan dulu. Yuk, Pak, Ma. Yes. Saya. Ya Allah.
Mudah-mudahan penyakit yang diderita Finza bukan penyakit yang serius. Karena mesti Finza, ya Allah. Ya Allah, aku mohon pindahkan penyakit itu ke aku karena Finza terlalu kecil. Udah malam kayak gini kok masih kerja sih? Udah dong. Gak apa-apa sayang. Aku kan udah biasa kerja keras. Lagi yang kasihan Aldo sama Moza lagi konsen sama Finza. Jadi semua kerjaan aku handle dulu. Karena obsesiku, Fit, aku mau bikin Almos sebesar Retro. Aku ini kan karyawannya Almos. Berarti aku mesti punya loyalitas yang tinggi dong sama perusahaan itu. Kamu mau mana? Aku mau bikin kopi untuk bosku tersayang. Ah, boleh. Tapi habis bikin kopi, terserah bos ya maunya apa. Apaan sih, Rel? Loh, ini perintah lo, gak boleh ditolak. Ya udah, kamu selesaiin tugas kamu dulu, aku bikin kopi. Habis itu terserah kamu macem-macem. Mas Bram ngapain malam-malam kesini? Miss, aku nggak bisa tidur. Aku punya rencana yang sangat-sangat penting, Miss. Apaan, Mas? Yang jelas, rencana ini akan sangat menguntungkan buat kita berdua. Tapi ingat, jangan sampai bocor. Coba cara berpikir Mami itu dibalik, Mi. Dimana Kayla sewaktu Finza masih sehat, Mi. Kalau dari kecil Finza mendapat perhatian penuh dari ibunya, dia nggak bakal kayak gini, Mi. Kita lihat aja besok, Om. Farel sama Aldo pasti berantem. Dan persahabatan mereka pasti hancur. Miss, semalam aku lihat Mas Bram ke kamar kamu. Ngapain sih? Ke kamar Miska. Ngapain, Mas?